wartawan ini mengalami kehidupan yang sangat sulit, dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga dia walau baik jadi wartawan aja nih. Opsi terakhir nggak Opsi terima. terakhir. Gimana Bu, kalau saya mau ambil gambar bagus kan saya harus ke depan, tapi Iya, iya. resiko terburuk kan pasti kena Iya, iya, iya. kena pentungan, kena batu dan lainnya. Itu yang ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Iya. Ketika misalnya ada masalah pemberitaan, masyarakat harus kemana? Ya. Apakah harus langsung lapor pencemaran nama baik? Nah, itu dia. Iya. Undang-undang pers berdasarkan PP-nya itu mereka punya aturan mekanisme komplain, hak Ya. jawab, klarifikasi. Itu dulu yang ditempuh ketika terkait konten pemberitaannya ya. Iya, iya. Jangan jurnalisnya yang dipidana. Bukan jurnalisnya dulu ya. Jangan, karena ini hasil dari reproduksi di level redaksi. Iya. Jadi penanggung jawabnya itu di pimpinan redaksi, bukan di jurnalisnya yang di lapangan yang meliput. Iya. Terkadang kan salah tafsir tuh. Misalnya X yang meliput di lapangan, si Iya. X lah yang jadi bulan-bulanan. Iya. Misalnya ada shock lah atau apa gitu kan. Sebenarnya semua pemberitaan itu penanggung jawabnya adalah di pimpinan redaksi. Pun nanti dalam proses hukum pimpinan redaksi yang bertanggung jawab, bukan si reporternya. Bu Fajri, Anda sebenarnya kalau dari sisi hukum jurnalis itu harus ada persyaratannya, harus ada undang-undang yang dia lewati sebelum menjadi jurnalis tadi agar bisa profesional sehingga tidak masuk ke pelanggaran-pelanggaran hukum Etik. etik. Oh sebenarnya itu sangat basic sekali Pak Oman. Ya. Harusnya mereka ikut pelatihan dasar jurnalistik. Nah dalam pelatihan dasar itu kan ada diajarkan etika, diajarkan peraturan perundang-undangan yang memayungi kerja-kerja jurnalisnya. Ketiga, ada standar safety dalam proses peliputan di lapangan. Apakah itu peliputan konflik, apa wabah, itu pasti akan diberikan di itu. Kalau tiba-tiba jadi jurnalis itu tanpa ada basic itu kan terkadang nanti jadi problem baru Pak. Betul. Ya, Bu Fajri ini kan menarik sekali terkait dengan banyaknya media online. Ini kan kadang media online itu kita tidak menampilkan bahwa sebuah perusahaan yang juga mengelola profit, keuntungan, bukan hanya sebagai perantara atau penyebar luasan informasi kepada masyarakat, memverifikasi dan lain-lain. Nah, dari hal perusahaan, nah ini kan juga menarik sebenarnya mesti dibahas. Apakah memang ada undang-undang yang dilewati agar bisa berdiri sebuah media? Nah, jika tidak melalui proses-proses undang-undang itu, apakah media juga ini bisa beroperasi, Bu Fajri? Oke, itu menarik. Dalam standar pembuatan sebuah media cetak, radio, televisi, media. Kalau untuk media cyber mereka itu ada aturan tersendiri oleh Dewan Pers. Jadi, tapi kalau untuk cetak itu mereka ada standar perusahaannya. Minimal itu harus ada ruang lingkup medianya, kemudian ada isi beritanya, kemudian ada verifikasi, ada media yang ada pembacanya. Nah itu untuk media cetak. Tapi kalau untuk media cyber itu mengacu ke DP 2008. Ada peraturan cyber terkait standar media cyber. Pertama itu berbadan hukum. Itu harus dipenuhi Pak, berbadan hukum. Kemudian PT, CP atau apa badan hukumnya itu? Kan ada CP, ada PT. Ada PT-nya. Ada harus PT ya? Iya. Karena kalau nggak ada badan hukumnya, pasti akan ada dampak hukum lagi Pak dalam proses pemberitaannya. Bisa digunakan gugatan lain. Nah, kemudian salah satu verifikasi standar media cyber itu selain badan hukum, ada alamat kantor, ada struktur perusahaannya minimal pimpinan perusahaan, komisaris, kemudian pimpret, berapa jurnalis yang di lapangan, ada bendahara dan seperti itu. Kemudian arah pemberitaannya kemana, itu juga harus jadi catatan. Termasuk Ketiga, segmen ya? Ketiga mendaftarkan perusahaan tersebut ke Dewan Pers sebagai alat verifikasi bahwa nantinya ketika ada hal-hal terkait persoalan hukum
harus menempuh jalur Dewan Pers. Ya. Ini kan menarik. Saya ingat waktu zaman-zaman dahulu, waktu zaman Orde Baru istilahnya dulu itu kan gampang sekali pemerintah ketika Beredel. ada sesuatu ya diberedel. Nah, ada nggak kemungkinan misalnya mengantisipasi saja ini misalnya, karena sekarang kan saya lihat jarang juga sih kita lihat ada media yang diberedel. Nah, untuk riskannya kira-kira supaya tidak Kalau beredel seperti zaman apa, 98 kan isunya beredel ya. Iya, iya. Nah, sekarang kan menarik karena ini tumbuh kembang media cyber itu cepat banget bikin media Iya, dengan iya. modal berapa juta tuh udah jadi. Walaupun di belakang nanti dipenuhilah standar bla bla blanya Iya, itu ya. iya, iya. Nah, sebenarnya metodenya lain lagi. Ada ancaman yang lebih besar sebenarnya yang menunggu Iya, iya. media cyber ini. Salah satu itu undang-undang ITE. Iya. Nah, mungkin kalau 98 beredel, kalau sekarang 2000-an kekinian itu ya undang-undang ITE selalu jadi pengekang kebebasan pers. Iya, iya, iya. Dari catatan kami berapa tahun terakhir ada beberapa media online yang Iya. ada di Sulsel itu. Kalau catatan kami ada 8 media yang dilapor undang-undang ITE terkait konten ya, kontennya ya, Iya, iya. kontennya. Tulisannya, beritanya ya. Iya, beritanya. Nah, dari hasil yang kami lihat, pertama banyak problem dalam pemahaman mengelola media Iya, cyber, iya, iya. Pak. Iya, iya. Semangatnya hanya menaikkan berita tanpa verifikasi, mengkonfirmasi. Nah, standar media cyber seharusnya pun kalau tidak terkonfirmasi oleh narasumber Iya. harus dicantumkan masih dalam proses Verifikasi. konfirmasi. Iya, iya. Jadi ada proses yang dilakukan oleh redaksi. Nah, terkadang kan ada beberapa media dia tidak cantumkan itu, akhirnya berdampak ke proses hukum. Akhirnya dilaporlah, ditahanlah. Iya, iya. Dan itu kan salah satu bentuk pengekangan kebebasan pers, Pak, kalau Iya, iya. menurut kami. Iya. Tapi tidak mudah juga tantangan Iya. media online ke depannya Iya, karena harus memperkaya diri, tidak sekonyong-konyongnya bikin media muncul jadi terus ketika ada persoalan hukum kontennya disembunyiin atau Iya, ditarik terus diselesaikan di luar. Itu tidak seperti itu menurut saya. Iya. Itu akan menjadi rawan, akan jadi bola liar nantinya untuk kerja-kerja jurnalis. Iya, iya. Nah, di samping keprofesionalan seorang jurnalis kan juga di backup oleh teman-teman media atau struktur yang ada di atasnya media tadi ini. Iya. Nah, seperti itu. Biasanya sih Ibu Fajri menerima kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik kah, atau apakah yang dari teman-teman jurnalis ini, apa yang lebih banyak biasa dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis ini yang sering Ibu Fajri bantu dalam proses hukumnya? Oh iya, kalau di kantor itu ada 2 kasus ya, kekerasan jurnalis, teman-teman ketika di lapangan meliput terus tiba-tiba mengalami kekerasan. Jadi ada standar protap terkadang yang diabaikan, itu harus teman-teman jurnalis pahami. Kenapa basic sekali ketika ingin mengambil profesi ini harus tahu standar peliputan di lapangan. Jangan nanti pas lagi liput chaos dia di depannya pengamanan, itu kan harus di belakang dia standarnya itu kan. Gimana Bu, kalau saya mau ambil gambar bagus kan saya harus ke depan, tapi resiko terburuk kan pasti kena. Kena pentungan, kena batu dan lainnya. Itu yang harus jadi safety buat seorang jurnalis. Ada standar safety-nya. Kemudian terkait bagaimana menghindar jerat pidana dalam beberapa kasus kan ada media online nih yang dilaporkan lewat undang-undang ITE. Kalau saya sebuah media cyber ketika dia tetap mengacu dengan standar etik, cover borsite, terus tidak tendensius, itu pasti akan aman dia. Kecuali ada media-media partisan terkadang Pak, media-media partisan ini yang banyak digunakan oknum-oknum untuk melawan, menyerang, dan itu resikonya berujung ke proses pidana. Nah, kalau kami di LBH Pers ketika mengurai sebuah kasus, kita melihat bahwa ketika kontennya memang ada unsur
dugaan Iya, iya. tidak cover borsite, terus ada motif lain. Apalagi tendensius ya Bu Fajri. Kami tidak dampingin Pak, kami tidak Iya, iya, dampingin. iya. Kami hanya merujuk, silahkan koordinasi dengan Dewan Pers, Iya. silahkan melakukan upaya hukum lain. Iya. Kami hanya kasih advice hukum saja, upaya apa yang harus dia lakukan Iya. ketika dia mengalami hal itu. Kan tidak serta-merta semua jurnalis profesional Pak. Iya, iya, iya. Yang iya. dalam tanda Tanda kutip kutip, ada media-media partisan itu. Iya. Dan itu yang sebenarnya menurut kami jadi problem juga karena tidak bisa diredam media-media Iya. seperti itu, tiba-tiba muncul pimpinan redaksinya tidak punya kualifikasi yang jelas, Iya, iya, tiba-tiba dipasang jadi pimpret. Iya, iya. Nah itu problem. Nah aparat penegak hukum sebenarnya harus jeli melihat itu. Iya, iya. Ini menarik Bu Fajri terkait dengan persoalan profesional tadi. Sebenarnya ada tidak sih standar baku atau standar yang ideal untuk jabatan profesi sebagai wartawan ini? Kan ini menarik memang, wartawan ini kan bisa dikatakan sebagai mata dan telinga masyarakat. Iya. Apalagi kan di era keterbukaan ini memang masyarakat harus tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Bagaimana sih solusinya, kemudian apa yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya. Ini kan sehingga muncul banyak wartawan-wartawan yang dalam tanda kutip tadi adalah partisan tendensius. Mungkin saja wartawan ini mengalami kehidupan yang sangat sulit, dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga dia walau baik jadi wartawan aja nih. Opsi terlahir nggak Opsi terima terlahir. nggak Ya. terima di tempat kerja lain, jadi PNS, jadi Betul. jadi Iya. wartawan aja. Nah, Kalau ada saya ada nggak standar-standar berdasarkan idealnya ketika bisa nih jadi wartawan nih, ini wartawan ini bukan nih. Nah, ada nggak standar secara hukumnya seperti itu? kalau mengacu di undang-undang pers kan ada etika jurnalis ya di situ ya. Sebenarnya jelas sekali di situ. Iya. Harus profesional, harus mengambil berita, narasumber kalau misalnya off the record nggak usah dimuat, jangan dipaksakan dimuat. Iya, iya. Kemudian kontraknya dilihat, kontrak kerjasama dengan perusahaannya. Iya. Kemudian apalagi ya standar ada satu ini Yang standar UKW itu ya, kalau nggak salah, Iya. uji kompetensi Wartawan. ya. Nah, itu seperti apa itu menurut pandangan Ibu Fajri? itu penting untuk menambah wawasan pertama ya Pak, profesionalismenya juga. Kalau level di pimpinan redaksi itu harusnya Madya ya, kalau nggak salah utama ya, kalau ya. nggak salah utama. Kenapa Dewan Pers mendesain seperti itu? Karena untuk mengetahui media-media profesional. Iya, Sekarang kan syaratnya salah satu itu pimpretnya harus utama. Iya, iya, iya. Kalau ada media online terus nggak ada pimpretnya utama ya gimana ya? Pasti akan berdampak hukum nantinya. Suatu Iya. saat akan ada dampak hukum. Resikonya akan ada gugatan perdata lah. Iya, iya, iya. Dan misalnya mereka berhadapan dengan hukum nih, terus dia tempuh mekanisme yang diatur oleh Dewan Pers. Iya. Saya minta hak jawabnya nggak dipenuhi, itu bisa mereka kena pidana denda 500 juta. Seperti itu. Media online itu loh. Media online ya. Iya. Iya, iya, iya. Gugatannya perdata. Ini kan menarik. Ada saya pernah baca kalau nggak salah dari Kementerian Kominfo. Jadi walaupun dengan mudahnya orang membuat media online, tapi jangan kira sanksi pidananya itu kuat sekali, 500 juta. Iya, iya, dendanya itu ya. Iya. Kemudian Sanksi belum denda. lagi hukumannya ya. Kalau untuk sebuah karya jurnalis sih sebenarnya tidak bisa dipidana, Pak. Dia lebih banyak ke gugatan perdata saja. Tapi terkadang dipaksakan untuk proses pidananya. Iya, iya, iya. Iya. Saya pernah mendengar dari kementerian bahwa kedepannya itu ketika ada pejabat didatangi oleh seorang jurnalis, kemudian dia tidak bisa menunjukkan uji kompetensinya, minimal muda, madya, utama ini, pejabat tersebut bisa menolak. Nah, Boleh. Maksud saya ketika ada kasus seperti ini, misalnya Bu Fajri mendampingi wartawan misalnya yang dalam tanda kutip melakukan kesalahan ketik atau kontennya tadi yang Ibu maksud. Nah, ketika ada serangan seperti itu, Ibu Fajri tidak bisa bantu ini. Dia bukan wartawan, tidak ada UKW-nya. Bagaimana ini Bu Fajri? Selama kami punya beberapa kuadran sih sebenarnya, ada opsi-opsi. Ada media yang baru tumbuh, belum terpenuhi mungkin operasionalnya, Iya. tapi
isi muatan beritanya sangat edukatif, kemudian tidak menyerang dan kritis, tidak menyerang ya, kritis iya. Kemudian nilai-nilai beritanya juga cover both side. Nah, itu menurut saya masih jadi catatan pertimbangan. Beda kalau baca berita nih, lihat satu konten tuh tiba-tiba nyerang ini, itu kan udah tendensius banget. Jadi kita bisa menilai dari isi konten. Nah, resikonya ketika ada media seperti itu, nanti pertama ada kelompok-kelompok yang enggak suka, itu pasti akan menyerang. Resiko buruknya itu pasti jadi bulan-bulanan media itu kan. Nah, menurut saya membuat media online yang sehat tidak mengekang juga kerja-kerja jurnalis ya. Patuhi kode etik jurnalis itu. Iya. Dan pahami aturan hukumnya. Ketika ada yang menurut Anda itu keliru, jangan dilakukan. Pertama apa? Kalau standar kode etik kan tidak terima amplop nih. Nah, karena kan udah digaji nih sama perusahaan. Nah, atau harus dipilah juga apakah yang dipahami pemerintah kota ketika ngasih uang operasional untuk jurnalis, itu untuk beritanya naik atau enggak. Itu terkadang kan saya ini kan sudah ngasih transport, kok berita saya enggak dinaikkan. Tergantung berita itu memenuhi standar kualifikasi kebutuhannya apa. Atau mungkin depending karena ada pertimbangan tidak cover both side, masih ada narasumber yang belum lengkap. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau untuk seremonial itu tidak ada masalah. Ketika ada hal-hal yang sangat penting misalnya. Nah, ada yang menarik ini Bu Fajri terkait dengan media-media cetak maupun elektronik. Ini kontrak kerja dengan pemerintah. Ada tidak efek hukumnya ketika pemerintah bekerja sama dengan media yang tidak berlandaskan hukum atau aturan yang berlaku untuk sebuah media? Sebenarnya tidak haram sih ketika sebuah perusahaan media bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Yang haramnya yang jadi problem itu ketika pemerintah terjun langsung mengintervensi redaksi dalam proses pemberitaan, itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu menjerat, mengekang kerja-kerja jurnalis. Ketika itu iklan, misalnya ya, contohnya iklan nih, pemerintah saya invest ke media online ini untuk iklan. Itu kan profesional iklan. Ketika fungsi kontrol seorang jurnalis misalnya ada temuan, jalannya lubang, dinaikkan kan, itu kan fungsi kontrol. Ada tabiat misalnya pemerintah kota, saya nggak suka dong diberitain gara-gara jalan lubang. Saya kan udah invest iklan. Wah, itu nggak bisa. Itu harus dipilah. Yang mana fungsi kontrol jurnalis, yang mana kerjasama terkait iklan. Itu harus di framing terpisah, Pak. Karena ketika seperti itu, media itu tidak akan kritis, tidak akan membangun, tidak mengedukasi, nggak punya efek juga buat masyarakat. Hanya media partisan dalam tanda kutip memberitakan yang baik-baik saja, good news. Bagaimana alat verifikasi yang bad newsnya? Kita kan harus membad newskan sebuah berita untuk memperbaiki keadaan. Kan memang di awal sebelum kita melakukan kontrak kerja dengan pemerintah itu kan ada klausul-klausul memang yang harus kita lihat di situ. Nah, ini kan memang sebagian dari kita, memang masyarakat Indonesia ini pada umumnya sangat santun. Sangat menghargai teman, menghargai orang sebagai mitra, apalagi seperti itu. Nah, dalam kontrak kerja dengan pemerintah ini kan biasanya ada hal-hal bahwa secara eksplisit sih misalnya tidak jelas di situ yang mengatakan bahwa tidak memberitakan yang negatif. Nah, ini kan klausul seperti ini kadang membuat kita bingung juga, yang negatif ini maksudnya seperti apa? Apakah tidak berproses dan lain-lain? Bagaimana ini, Bu? Harus ditafsirkan dan didudukkan bersama itu. Itu sama dengan teman-teman media yang ada di lokal. Apa sih sebenarnya pemberitaan negatif? Karena setiap sebuah berita ya, sebuah karya jurnalistik itu berawal dari why, when, where. Pasti kan siapa, mengapa, dan di mana. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus diklarifikasi. Ketika kita memberitakan yang tidak
dalam tanda kutip tidak negatif, Iya. berarti tidak ada fungsi kontrol jurnalis di situ. Jadi pemerintah kota lewat dalil itu ya, lewat statement klausul itu ya, menurut saya tidak elok lah. Iya, iya. Pertama, yang tadi di awal saya jelaskan, ketika pemerintah bekerja sama dengan media lokal, Iya. saya pasang iklan misalnya kan, tapi tidak boleh dong mengintervensi isi berita. Iya. Berarti kalau saya pasang iklan, beritanya tolong ya di datar-datarkan saja. Menurut saya itu tidak menjadi tumbuh kembang sebuah daerah yang baik dan sehat. Ketika jurnalis sehat, fungsi kontrolnya sehat, berarti pemerintahnya kan bisa jadi sehat juga kan? Tapi ketika lewat klausul itu ditekan, medianya nggak boleh kritis, medianya nggak boleh memberikan sajian berita negatif, terus fungsi kontrol seorang jurnalis gimana dong? Iya. Itu kan tidak berbanding lurus. Iya. Semangat kemerdekaan jurnalis dalam membuat sebuah berita. Iya, ini menarik, Pak. Ini kan sebenarnya ada di beberapa daerah yang melakukan klausul kontrak kerja yang memuat klausul kalimat seperti itu. Sebenarnya kan ini bias kata-kata seperti itu. Tidak boleh menulis berita yang negatif. Kalau menurut kami jurnalis, berita negatif itu adalah berita tanpa konfirmasi, termasuk berita hoax. Nah, tapi kan persepsi yang terselubung di situ dalam tanda kutip bahwa adalah naikkan yang baik-baik dong pemerintah ini. Jangan misalnya ada sesuatu hal yang membuat citra buruk pemerintah tidak baik. Nah, ini menjadi dilematis juga sebenarnya. Ini seperti apa itu, Pak Jadi? Kalau saya ketakutan dini ya pemerintah memasukkan klausul itu terkait jangan memberitakan hal negatif. Itu ketakutan dini ya menurut saya. Seharusnya pemerintah itu lebih fair ketika ada kritikan masyarakat lewat proses pemberitaan. Sebenarnya untuk kebaikan publik juga kan, kebaikan masyarakat. Kalau saya sih kalau bicara kontrak itu kan sepihak jadinya. Iya. Pihak apa namanya yang membuat kontrak. Pemberi kontrak itu saja yang membuat itu. Kalau kami nggak mau ya otomatis kan nggak jadi. Kalau saya sih sayang saja ketika ada klausul baku itu muncul dan mengekang kerja-kerja jurnalis. Iya. Jadi catatan kami indeks pers 2019 itu ada beberapa temuan. Ketika mereka memasang iklan di media online itu masuk mengintervensi sampai di redaksi terkait berita-berita kritis. Menurut saya itu pemunduran profesionalisme kerja-kerja jurnalis. Sebaiknya pemerintah jangan anti kritik, tetap melihat kerja-kerja jurnalis itu adalah corong terdepan. Tapi jurnalis yang mematuhi standar kode etik dan aturan hukum. Itu. Iya. Baik, ini kan menarik juga terkait dengan teman-teman jurnalis bahwa kita pahami bahwa media yang ada ini kan operasionalnya berasal dari iklan itu. Nah, ada juga beberapa media yang mengatakan bahwa dia adalah media kontrol, tapi hal-hal yang positif yang naik. Ada hal yang aneh memang di masyarakat kita ini ketika ada sebuah media pemberitaan lalu memuja-muji misalnya dalam ini ya. Tapi sebenarnya kita juga harus paham bahwa tidak apa seperti itu. Cuma kan harus ada faktanya. Nah, ini kan masyarakat pintar sekarang ini, tidak sesuai dengan fakta. Nah, ketika ada pemberitaan puja-puji itu kemudian masyarakat bisa tidak masyarakat membantah atau menyangkal pemberitaan tersebut ini, Pak? Boleh, media lain ini boleh mengklarifikasi kan. Di daerah Parepare nggak satu media aja kan, banyak media nasional juga ada di sini. Ketika ada satu media yang tidak sesuai dengan fakta terus mau diklarifikasi oleh media lain, nggak masalah. Berarti punya catatan dong media yang memberitakan tanpa sesuai fakta itu kan harusnya jadi catatan. Catatan bahwa ya tidak profesional bekerja. By order aja kalau begitu kan nggak apa ya, nggak menarik lah semangat kerja jurnalis ketika by order beritanya harus seperti ini. Memang resiko jadi pejabat itu harus siap dikritik. Dan harus terbuka ya. Harus transparan.
Ada tidak sebenarnya Bu Fajri yang boleh ditanyakan nih dengan yang tidak boleh kalau dari sisi hukum? Selama kan ada undang-undang keterbukaan informasi tuh Pak. Iya. Selama hal yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Misalnya rahasia negara, kemudian hal-hal apa data. Misalnya kayak COVID gini kan, harusnya transparansikan aja. Berapa data, areanya mana supaya masyarakat juga terisolir dan lebih tertib, tidak kemana-mana. Misalnya kan area ini zonanya merah atau kuning gitu kan. Nah, kalau ditutupin saja kan masyarakat ini awam. Hanya taunya ada informasi sekian data daerah sini terkena dampak. Tapi kenapa jadi naik ratingnya? Karena tidak ada transparansi informasi. Nah, pentingnya media di situ memberitakan. Tapi kan dari sisi lain teman-teman jurnalis ini juga ingin memberitakan. Ada hal misalnya juga yang agak sulit teman-teman dapatkan terkait dengan data-data, misalnya anggaran-anggaran. Ini kan anggaran terperinci atau secara detailnya agak sulit teman-teman mendapatkan seperti itu. Ini bagaimana sebenarnya ketika ada wartawan menanyakan kemudian tidak diberikan data itu, padahal ini kan data ada mekanisme undang-undang keterbukaan informasi Pak Maman ketika misalnya ada satu SKPD yang tidak mengeluarkan data yang diinginkan masyarakat atau kelompok organisasi, ada mekanisme upaya hukum itu. Iya. Dan itu bisa dilakukan ya? Iya bisa. Selama menyangkut kepentingan publik. Kepentingan publik. Iya, misalnya ada anggaran di APBD dan lain-lain. Ini kan memang agak sulit teman-teman akses ke situ. Nah, harus terbuka. Nah, tapi kan teman-teman wartawan sendiri kadang menganggap bahwa jangan terlalu ke situ, nanti kita dapat kontrak lagi kembali ke yang tadi itu sebagai bermitra. Nah, ini kan agak sulit memang teman-teman. Luntur dong fungsi kontrol jurnalisnya kalau gitu. Jadi mau ngapain, mau rondain aja di situ? Enggak juga sih. Harusnya tetap memegang teguh prinsip-prinsip etika jurnalis. Kalau hanya untuk ngerondain sebuah instansi terus dielus-elus beritanya ya apa ya? Sayang sajalah. Karena kerja-kerja jurnalis itu kerja-kerja yang memang butuh integritas tinggi Pak Maman. Butuh tanggung jawab karena dia fungsi kontrol, dia juga garda terdepan untuk memperbaiki sebuah daerah. Kalau seperti itu kan semakin hari semakin mundur semangat reformasi, semangat kemerdekaan pers, semangat kenapa undang-undang pers itu khusus, dia delik khusus karena saking khususnya profesi jurnalis ini dilindungi. Iya. Jadi harus memang harus di samping profesional. Tapi jangan jadi main-mainan dalam melakukan profesi ini karena pasti ada jerat hukumnya. Mungkin tidak hari ini, esok akan didapatkan ketika bermain-main dengan profesi jurnalis ini. Iya, baik. Ini kan juga ada yang menarik sebenarnya dari teman-teman khususnya pemerintah sendiri ya, apakah pemerintah atau swasta dalam menyikapi jurnalis. Nah ini kan seharusnya memang dari pemerintah ini juga harus bisa melihat apakah media ini memang layak menjadi sebuah media. Kan awalnya media didirikan itu rekomendasi dari pemerintah dulu nih. Nah sebenarnya verifikasinya yang baik itu kan dari pemerintah, oh ini tidak bisa ini. Harusnya ada filter tersendiri dari misalnya Dinas Kominfo memberikan rekomendasi untuk media online. Nah, di sini dulu awalnya bahwa bisa menciptakan sebuah media yang profesional. Nah, bagaimana verifikasi untuk pemerintah sendiri ini secara hukumnya? Kalau mau mengacu ke aturan, maunya sebaiknya pemerintah kota ya meminta catatan ke Dewan Pers bahwa ada beberapa media online di lokal kami nih, apakah sudah memenuhi standar yang diatur oleh Dewan Pers. Ketika kami melakukan kerjasama terkait iklan, bagaimana mekanismenya, itu bisa kok mereka menyurat ke sana. Terbuka kok websitenya Dewan Pers terkait standar media cyber itu. Karena ketika pemerintah tidak melakukan pengawalan di situ ya akan muncul banyak media-media yang baru. Bu Fajri bersedia enggak kira-kira ada teman-teman dari Parepare misalnya ingin melakukan konsultasi untuk backup terhadap teman-teman jurnalis yang misalnya dalam tanda kutip terlalu ditekan atau misalnya terlalu dibatasi gerakannya atau dilaporlah dalam hal
misalnya pencemaran atau pelanggaran undang-undang IT. Bagaimana Bu Fajri? Kalau selama ini kami ada beberapa kasus pendampingan. Kalau untuk wilayah kerja LBH Pers Makassar itu sebenarnya Sulawesi ya Mas Sulawesi, Mamat. iya. Se-Indo sih. Terkadang kami juga disuplai ke sampai Kendari. Kami disuplai Palu. Iya. Ketika ada kasus kami ke Palu juga karena LBH Pers itu tuh hanya 7 kantor. Hanya 7 kantor se-Indonesia. Iya. Dan ada beberapa ahli, kalau nggak salah kurang lebih 100 ahli tersebar, ahli pers ya tersebar di Indonesia yang Iya. bersertifikasi Dewan Pers. Nah, pertanyaannya ketika jurnalis berhadapan dengan hukum, kami lewat koordinasi AJI Makassar, PWI, IJTI, Persatuan Foto Indonesia, mereka ketika ada kasus mereka langsung konfirm. Kak, ini ada kasus, coba dilihat dulu, dikaji. Kalau kami kan standar penanganan kasus kami kaji dulu. Iya, iya. Apakah dia masuk karya jurnalistik atau tindak pidana umum? Iya, iya. Kalau misalnya masuk karya jurnalistik, kami advis melalui mekanisme aturan Iya. hukum. Iya. Ketika dia murni tindak pidana, ya kami tidak melakukan pendampingan. Iya. Baik, terakhir Bu Fajri, ada enggak saran-saran dari Bu Fajri atau kiat-kiat agar teman-teman jurnalis ini bisa bekerja dengan aman, kemudian tanpa ada terjerat hukum dan lain-lainnya? Iya. Iya. Ini kan sangat riskan ya, karena tumbuh kembang media online itu sangat pesat dan menarik sekali. Orang Iya. semua serba gadget. Iya. Nah, kalau saya teman-teman jurnalis harus hati-hati, tetap sadar dan waras memberitakan berita-berita yang proporsional, Iya. men-share berita-berita yang tidak provokatif, Iya. tidak mengandung sara, terus bisa menjadikan konflik yang lebih besar. Kalau saya itu lebih safety di situ. Iya. Bagaimana media ini bisa tumbuh kembang sehat, Iya. memberitakan semua kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan konflik baru. Iya, iya. Di situ catatannya. Biasa kan ada media nih, salah satu memberitakan belum terkonfirmasi, Iya. terus dinaikkan. Penting dia menyantumkan itu, karena itu akan pasti jadi persoalan hukum. Iya, iya, iya. Kedua, betul-betul melihat berita itu punya nilai edukasi. Jangan sampai menimbulkan konflik sara. Yang paling penting ini pemberitaan terkait perempuan dan anak. Iya, iya, iya. Itu ada standar pemberitaan untuk kasus perempuan dan anak. Itu penting menurut saya. Setiap perusahaan itu menedukasi jurnalisnya, Pak. Iya, 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 iya. Terkait apa yang boleh diberitakan, apa yang tidak boleh diberitakan, tahapan apa. Nah, problemnya itu tidak ada rule-nya di situ. Nanti semoga ada rule-nya, misalnya tahapan hukumnya saja. Iya, iya, iya. Terus anak nggak usah dimunculkan, keluarganya nggak muncul. Karena kalau keluarganya Alamat, muncul, nama ya. Iya, 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 iya. iya, kalau keluarganya muncul kan ketahuan. Orangnya ini. Iya. Kalau kami sih, saya pengalaman waktu untuk kasus-kasus jurnalis, saya tidak munculkan identitasnya, saya tidak munculkan keluarganya, saya munculkan bagaimana upaya hukumnya. Apakah korban menerima proses hukumnya dengan sesuai prosedur atau tidak, itu aja. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Bu Fajri kedatangannya di sini. Mungkin nanti ke depan kita akan lebih banyak lagi berdiskusi terkait ranah hukum seputar kerja-kerja jurnalis ini. Dan kami juga berharap bahwa tidak ada aduan. Kalau ada aduan ini banyak kekacauan juga nih teman-teman jurnalis seperti itu. Ya, kami sih catatannya untuk aparat penegak hukum ya, setiap perkara jurnalis wajib melakukan koordinasi karena ada MOU dengan Dewan Pers terkait setiap sengketa jurnalis itu harus berkoordinasi dengan Dewan Pers. Koordinasi itu intinya bersinergi, apakah nanti diurai perkara itu masuk karya jurnalistik atau ada pidana umum yang lainnya. Seperti itu. Jangan langsung proses ITE. Iya. Karena sayang saja. Walaupun misalnya kami lihat kasus itu memang tendensius, ya silahkan, kami profesional, silahkan proses hukum tanpa menempuh jalur Dewan Pers. Dewan Persnya, Iya, ada kan media-media memang yang sangat bandel ya Pak ya. Kami strike bahwa media itu memang sudah terlalu jauh dan tidak memenuhi standar etik jurnalis dengan
konten yang sangat menimbulkan opini baru atau konflik baru. Iya. Baik, terima kasih Bu Fajri, dan sekali lagi kedatangannya di Pijar Channel, dan kita berharap juga teman-teman jurnalis yang melihat hari ini juga bisa nanti berkomunikasi jika ada hal yang ingin dikomunikasikan. Mungkin Ya, nanti, saya berharapnya media yang tumbuh ini membenahi diri, ya, memperbaiki diri dalam konteks strukturnya, kapasitasnya, pemahaman seorang jurnalisnya, ya, kemudian perusahaannya, memperbaiki konten-kontennya, ya. memperbaiki isi beritanya maksudnya, dan memperkaya pengalaman-pengalaman reporternya, Pak. Yang Iya. penting itu. Iya, baik. Sekali lagi terima kasih, dan ini sangat bermanfaat. Mungkin nanti ketika ada hal yang lebih spesifik lagi, Bu Fajri, nanti kita